Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita tentang subtema 2, yaitu hewan sahabatku dan pembelajaran 1. Adapun materi yang kita akan bahas pada hari ini, yang pertama, cara perkembangbiakan hewan. Yang kedua, kegiatan ekonomi di kawasan ASEAN terkait kondisi geografisnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pertama, setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar dan vivipar serta manfaatnya. 2. Setelah menonton video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Sekarang mari kita lihat hewan-hewan yang ada pada gambar. Ada hewan apa saja yang kalian lihat? Ya, benar sekali, ada gajah, ada harimau, singa, panda, jerapah, badak, dan lain-lain. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, sekarang silahkan kita lihat penjelasannya berikut ini. Itulah tadi perkembangbiakan generatif pada hewan. Selanjutnya kita lihat tentang kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN. Negara-negara di ASEAN memiliki banyak jenis hewan. Ada negara yang memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari, ada juga yang menjualnya dan mengekspornya ke luar negeri. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN sendiri berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Sekarang mari kita lihat kekayaan sumber daya yang dimiliki oleh negara-negara yang ada di ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Nah, negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya yang kedua, Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya, negara ketiga, Indonesia.
Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian dan Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Yang kelima, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Yang keenam, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak bumi, karet, tekstil, dan sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang ketujuh, Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang kedelapan, Singapura. Merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang kesembilan, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang ke-10, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang. Nah, Ananda sekalian, coba kalian cari dua negara ASEAN, lalu bandingkan dan cari persamaannya dalam bentuk diagram Venn. Berikut ini Bunda beri contoh perbandingan dan persamaan dua negara ASEAN dari sektor ekonomi antara negara Indonesia dan Malaysia.